Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raptalib Amalpi dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan dari modul 3, yaitu tentang networking model. Pertama-tama, apa itu networking model? Networking model adalah suatu konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain itu, networking model juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, di sini ada sedikit informasi. Jadi, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar menjadi sulit. Oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini adalah gambaran dari networking model chaos dan model networking. Apa perbedaannya? Di chaos networking kita akan melihat jaringan yang berantakan karena belum disusun atau tidak tertata rapi. Ini akan membuat pemahaman yang sulit karena adanya atau tidak adanya layer untuk menyusun. Berbeda dengan model networking, di sini sudah tersusun rapi dan juga sangat mudah dipahami. Nah, yang kedua, di gambar kedua ada dua model networking, yaitu TCP/IP adalah sebuah penghubung jaringan. TCP/IP juga masih digunakan sampai sekarang karena lebih less formal dibanding ISO. Lalu ada ISO, sama seperti TCP/IP tetapi lebih kompleks dan ribet. ISO juga sering digunakan dulu tetapi sudah jarang digunakan sekarang karena adanya TCP/IP yang lebih simpel. Cara kerja TCP/IP dan ISO: pertama-tama, mereka memecah data menjadi bagian yang lebih kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Lalu data yang kecil itu dikirim melalui router untuk menuju ke tujuannya karena router yang menentukan rutenya. Lalu setelah data yang kecil itu dikirim, setelah data itu sampai ke tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Ini adalah gambaran cara kerja jaringan TCP/IP. Pertama-tama, pengirim akan mengirim paket data ke router. Router akan mencari rute yang mudah diakses untuk bisa sampai ke penerima. Lalu di sini ada 3 tabel layer OSI model atau TCP/IP. Pertama-tama ada OSI model. OSI model adalah susunan atau tabel layer yang pertama, yaitu yang paling pertama. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lalu di TCP/IP original adalah updatean dari OSI model. Perbedaannya ada pada application yang disatukan dengan presentation, session. Lalu di link disatukan dengan data link dan physical. Nah, TCP/IP update itu adalah updatean dari TCP/IP original. Perbedaannya hanya pada link yang dipisah menjadi data link dan physical. Lalu yang pertama di sini ada layer application. Layer application adalah lapisan paling atas yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Di sini data dibuat dan ditampilkan dalam format yang kita mengerti. Contoh TTPS, SMPT, atau FTP. Di sini adalah gambarannya. Lalu yang kedua ada transport layer, adalah pengatur pengiriman data agar sampai ke tujuan sekaligus memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada OS yang berbeda. Contoh utamanya adalah TCP dan UDP. Apa perbedaan TCP dan UDP? TCP mengirim data lebih lama tetapi sangat teliti jika ada data yang hilang akan dicari atau dikirim ulang. Ini sangat efektif untuk mengirim data penting seperti email. UDP mengirim data lebih cepat tapi tidak teliti. Jika ada data yang hilang, dia tidak akan mencari atau bahkan mengirim ulang. Ini efektif untuk mengirim data yang memang harus dikirim cepat. Yang ketiga ada network layer. Network layer adalah sebuah proses pemberian label alamat ke data. Fungsinya agar data tidak nyasar ke alamat lain, contohnya IP.
IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, fungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan harus memiliki IP. Yang keempat adalah data link dan physical layer. Data link adalah pemilihan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, dan juga data link punya fitur FCS, Frame Check Sequence, yaitu pendeteksi error saat pengiriman data serta juga mengatur alamat fisik address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mencari tahu apa kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini adalah gambaran dari encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu adalah pengiriman, dan decapsulation itu adalah penerimaan. Di encapsulation itu data itu disusun dari aplikasi hingga ke physical, lalu ditambahkan header di setiap ujung data tersebut. Lalu setelah itu akan diubah menjadi bit, lalu dikirim ke decapsulation. Di decapsulation, paket yang dikirim dari pengirim itu akan dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Lalu yang awalnya physical itu di bawah, jadi dikirim paling utama atau pertama, jadi di atas. Dan setelah diterima, paket itu akan dibuka oleh penerima. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata yang kurang jelas, dan mohon maaf juga jika perkataan saya masih terbata-bata saat menjelaskan. Mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.